Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama Ibu Yati, nama yang kami samarkan. Ibu Yati ini nanti akan bercerita kisah hidupnya, masalah apa saja yang ada dalam hidupnya di Tawakal pagi ini. Selain juga Ibu Yati sudah hadir bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Bu Ustadz. Yati apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga Pak Ustadz, langsung saja kita dengarkan dari Ibu Yati. Ibu bisa cerita ke kita, Ibu punya masalah apa dalam kehidupan Ibu? Begini Mas, masalah yang saya hadapi sangat menyiksa saya. Saya sudah 3 kali menikah, tapi selalu mendapat pelaku yang kasar. Yang paling saya khawatirkan soal anak saya, Mas. Soal anak dari Suami saya yang pertama dan anak saya yang pertama. suami yang pertama, anak pertama dari Iya, suami yang pertama. iya. Kenapa dengan anak Ibu? Anak saya nggak mau mengakui saya, Mas, sebagai ibu kandungnya. Boleh tahu Ibu udah pernah menanyakan ke anak Ibu kenapa? Iya. Apa kata? Dia bilang, gara-gara saya bercerai dengan bapaknya, itulah sebab dia nggak mempunyai bapak. Dia menyalahkan saya, Mas. Emang bapaknya kemana? Meninggalkan dia? Dia tinggal sama Ibu ya, berarti anak pertama Ibu? Gitu. Oke, Ibu, saya boleh tanya nggak? Alasan Ibu sama suami Ibu yang pertama bercerai, salah satunya kan dia melakukan kekerasan sama Ibu ya. Ada alasan lain nggak? Apa gitu? Iya, mertua saya nggak suka sama saya. Mertua nggak suka sama Iya. Ibu? Oke. Dia suruh nyeraikan saya karena saya nggak pantas untuk mereka. Jadi Ibu mengabulkan apa mau mertua Ibu ya? Iya. Itu alasannya akhirnya bercerai. Iya. Oke, Pak Ustadz, ini Ya. ada 2 kasus Pak Ustadz. Anak pertamanya nggak mengakui ibunya. Betul. Yang kedua adalah mertuanya memaksa Ibu Yati ini untuk segera bercerai. Iya. Ini dalam pandangan agama nih, baik itu anak, apakah anak itu sudah masuk durhaka, dan juga mengenai soal mertua, apakah dia boleh sebegitu ikut campur yang atas rumah tangga anaknya, Pak Ustadz? Ya Mas Farid, para pemirsa ANTV dimanapun berada, kita semua, saya khususnya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh Bu Yati ya Bu. Yang pertama, sebagai sesama orang yang beriman, saya menasehatkan kepada diri saya dan Ibu Yati, bersabarlah atas apa yang Allah takdirkan ini. Ini makna dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang kedua, ini menjadi pelajaran untuk kita dan pemirsa ANTV dimanapun berada. Hati-hati seorang anak yang tidak lagi mau mengakui orang tuanya. Sebab banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah SAW yang mengancam terhadap anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan cerita Mbak Yati tadi yang merasa tidak diakui lagi oleh anaknya gara-gara bercerai dengan suaminya, padahal perceraian itu karena perintah mertuanya. Ini adalah sikap anak yang salah sasaran, salah tempat. Saya ingatkan kalau anaknya Bu Yati nonton saat ini, segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah atas perilaku yang tidak baik atas ibunya, dan segera temui ibunya, Ibu Yati, untuk meminta maaf sebelum ajal menjemput. Karena apa? Hadis sahih dari Rasulullah SAW, ridallah biridul walidain wa sukhtullah bisukhtil walidain. Ridhonya Allah itu akan diberikan kalau orang tua ridho kepada anak itu. Dan marahnya Allah, siksanya Allah akan Allah turunkan kalau orang tua itu marah, tidak mau untuk memaafkan anak itu. Iya. Dan siksa terhadap birrul walidain atau ukukul walidain, siksa terhadap durhaka kepada orang tua itu 2, di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati
untuk anaknya Bu Yati, kita berdoa semoga dibukakan hatinya oleh Allah, sehingga tidak lama lagi akan datang menemui ibu untuk bersujud meminta maaf kepada ibu. Karena ada hadis Rasulullah yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, terkait dengan mertua yang meminta cerai, ini mertua yang tidak bertanggung jawab. Saya bisa pastikan mertua yang model begini, mertua yang tidak mengenal pemahaman keagamaan yang baik. Karena apa? Karena ketika seorang sudah menikah, maka tanggung jawab dunia dan akhirat dari orang itu adalah terletak di pundak suaminya. Jadi kalau Ibu Yati sudah menikah sama suaminya, apapun hidupnya Bu Yati itu ya di tangan suami. Maka kalaupun mertua meminta cerai selama suaminya tidak mau, tidak usah diikutin mertua. Dan kalau ada mertua yang meminta cerai kepada anaknya, ini jelas mertua yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau mertua yang baik, justru ketika ada perbedaan, pertengkaran, akan disatukan. Apalagi dalam Al-Quran memang disebutkan tugas kita sebagai orang yang beriman itu harus mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ada yang berbeda, damaikan. Jangan malah diprovokasi. Nah, ini malah dicerai. Padahal ada ancaman dari Allah melalui hadisnya Rasulullah untuk orang-orang yang bercerai. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh, yang halal dilakukan, tapi sangat dibenci di sisi Allah, itu adalah bercerai. Kita sendiri kalau ada masalah dengan istri misalnya, atau seorang istri ada masalah dengan suami, kalau dikit-dikit cerai, itu sangat dibenci oleh Allah. Apalagi ada orang lain yang intervensi meminta cerai. Ini dibencinya double. Pertama, apa urusan lo minta cerai pada orang lain? Yang kedua, dia mengerjakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Maka cara pertama dari Bu Yati yang sekarang mengalami masalah itu, tolong endapkan hati dan pikiran, pasrahkan kepada Allah dulu. Tawakal. Sambil bersabar, selebihnya berdoa kepada Allah. Semoga kalau yang sudah bercerai dari suaminya karena permintaan mertua, lupakan. Anggap ini sebagai takdir. Semoga ini takdir terbaik. Tapi untuk anak, doakan kepada anak. Bacain Fatihah setiap hari. Setiap sholat. Ya Allah, jadikanlah anakku Mbak Dewi, kau bukakan hatinya bahwa aku ini ibunya, aku yang melahirkannya. Bukalah hatinya agar dia datang kepadaku ya Allah, agar aku bisa bersama dengannya ya Allah. Al-Fatihah. Selalu begitu. Jadi setiap habis sholat bacain Fatihah, insya Allah Dewi akan datang sama itu. Yang kedua, di waktu-waktu longgar habis sholat sambil bekerja, ibu baca Asmaul Husna. Ya Latif. Ya Latif. Ya minimal 200 kali. Minimal 200 kali. Insya Allah sambil jalan Mas Farid, sambil ke luar rumah baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Artinya Latif itu lembut. Wahai zat yang maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat lembut, penuh cinta kepada hambanya. Kita minta kepada Allah, Ya Latif, wahai engkau zat yang maha lembut. Wahai engkau zat yang maha lembut, Ya Latif. Di hatinya, lembutkan hatinya Dewi. Bu Yati, sekarang anaknya tinggal di mana? Dia ngekos, Mas. Si Dewi ini ngekos? Iya. Udah berapa lama dia ngekos? Udah lama dari dia naik kelas 2 SMK. Sekarang dia sudah kerja atau masih kerja? Sudah kerja, berarti kerja. sudah bertahun-tahun ya? Sudah Ya Allah, bertahun-tahun. ini lama sekali nih Pak Ustadz, ibunya kangen sama anaknya, pengen anaknya kembali. Nah, tapi pada saat dia ngekos itu, ayahnya sering ngejenguk Dewi, nggak? Boro-boro ayahnya pernah menjenguk. Menanya kabar pun nggak pernah. Nanya kabar juga nggak pernah. Oke. Tadi kan mertua minta Ibu Yati untuk cerai ya, Iya. kemudian bercerai, betul? Iya. Setelah bercerai, menikah dengan yang kedua. Setelah bercerai, saya usia saya yang perkawinan saya yang pertama itu hanya 6 bulan, Mas. 6 bulan? Iya. 6 bulan tapi sudah punya anak, hamil? ya? Sudah punya anak? Di usia perkawinan saya yang ketiga bulan saya mengandung terus
di saat itu suami saya nggak mengakuin itu anak dia. Dan mertua saya juga menyuruh untuk menceraikan saya. Mas, kamu harus tanggung jawab. Aku hamil anak kamu. Jangan ngimpi ya, itu pasti bukan anak aku. Astagfirullah, Mas. Tega kamu ngomong begitu ya. Sekarang aku hamil, kamu nggak mau akui. Kamu bisa aja kan tidur sama orang lain. Terus sekarang lo minta gue yang tanggung jawab. Mas, brengsek kamu. Ada apa ini? Rama kok ditampar? Tante, saya hamil, Tante. Ini anak Rama. Benar Rama, anak kamu ini. Bohong. Dia bohong. Mas, kamu bilang sama Mama. Ini anak kamu. Udah, usir perempuan ini Rama. Jangan, Tante. Udah, pergi kamu dari sini. Enggak, Tante. Pergi. Tidak. Pergi kamu. Udah pergi kamu. Enggak, Mas. Aku nggak percaya. Tante, ini Kamu kita, pergi. Tante. Kamu udah nggak percaya. Pergi. Pergi. Iya, setelah bercerai Ibu dengan suami pertama, apa yang Ibu lakukan kemudian? Setelah bercerai, saya bekerja dagang sejenis kue-kue itu untuk membutuhin kehidupan saya. Ya. Terus sesudah anak saya lahir, saya langsung berangkat bekerja jadi TKW ke Malaysia, Mas. Anak dititipin ke Iya, ke neneknya. nenek dari suami Ibu? Dari ibu saya. Dari oke. Iya. Berapa tahun di Malaysia ini? Umur anak saya 4 tahun, saya pulang, Pak Ustadz. Berarti ada sekitar 3 tahunan ya Iya. dari melahirkan Jadi, segala macam. Dari kecil juga dia nggak menerima saya dan nggak mau mengakuin saya ibunya. Karena di saat dia membutuhkan saya nggak ada di sampingnya. Saya akui saya salah, Mas. Iya. Ya. Tapi mana ada orang mau minta bercerai kan dalam Iya. rumah tangganya. Ibu Ya. sudah mencoba menjelaskan, kan dia sudah dewasa nih sekarang. Iya, iya. Sudah mencoba menjelaskan latar belakangnya apa, kenapa bercerai. Sudah, Dia tetap tidak mau dia tetap memaafkan. tidak mau mendengarkan omongan saya. Malah saya selalu disalahkan. Kenapa saya ditinggalkan? Ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, dititipkan nenek katanya. Ya Allah, aku kangen Dani ya Allah. Tapi di mana dia? Aku pengen bertemu. Kayak Dani. Dani? 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 Ibu Anak siapa? Ini ibu, Nak. Saya nggak kenal sama ibu. Ini ibu kamu. Dan ibu minta maaf karena kemarin kita terpisah setelah sekian lama. Ibu salah orang kali. Enggak, Dani. Ini ibu, Nak. Ih, apa-apaan sih, Bu? Jangan pengen mengeluh deh. Maafin ibu, Nak. Iya, apaan sih, Bu? Pergi deh. Dani, ini ibu kamu. Gue gak punya ibu. Ibu gue udah meninggal. Maafin ibu. Denger ya. Ibu gue udah meninggal. Pergi lo dari sini. Dani, maafin ibu, Nak. Dani. Dani. Maafin ibu, Nak. Dani, ibu bersalah. Maafin ibu, Dani. Dani. Bentar ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak mau. Ya. Istighfar. Ya, mungkin Ibu Mane mau meninggalkan Iya, anak-anaknya di iya, saat Mas Farid. pertumbuhan, tapi dia harus berangkat tetap ke Malaysia. Iya. Oke, pertanyaan satu lagi, Ibu. Ada nggak dari saudara atau mohon maaf orang tua Ibu masih ada? Cuma ibu doang. Cuma Ibu doang. Iya. Ada nggak yang mungkin Dewi dengarkan dari saudara atau neneknya? Mungkin Ibu bisa sampaikan itu Iya. ke saudaranya biar Dewi bisa berubah pikirannya. Iya. Sudah pernah sampaikan itu ke saudara? Sudah. Tetap nggak kena Tetap- juga. Tetap Astagfirullah. saya Keras saya sekali yang nih hatinya Pak disalahkan. Ustadz Iya. untuk si Dewi. Maka saya tadi menyarankan Ya. tidak ada yang bisa merubah hati seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dekatilah dengan caranya Allah. Tadi saya sudah sampaikan, terus bacain Fatihah untuk Dewi, terus bacain Asmaul Husna untuk Dewi, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah mengubah kerasnya hati Dewi menjadi lembut. Dan saya kira ini mungkin bisa kita ambil pelajaran, Mas Ya. Farid, betapa kasih sayang seorang ibu
seorang ayah kepada anak itu memang sangat diperlukan. Saya bisa merasakan betul apa yang dialami oleh Bu Yati ini karena saya sendiri kemarin baru kehilangan istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Otomatis anak-anak saya yang masih umur 6 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun, kehilangan Sosok ibu. sosok yang selama ini mencintai. Dan saya mendengar beberapa hari terakhir, anak pertama saya umur 10 tahun agak mulai pendiam. Yang biasanya tidak seperti Yang itu. biasanya Pak. tidak seperti itu. Saya bisa merasakan apa yang dialami oleh anaknya Bu Dewi ketika tidak ada ayah, tidak ada ibu. Masih ada ayahnya, masih ada mbahnya yang penuh cinta. Seorang anak menjadi pendiam gara-gara dia kehilangan sosok yang selama ini diidamkan. Ketika dia butuh, dia hadir. Maka pelajaran penting bagi kita semua, pemirsa ANTV, program Tawakal yang dirahmati Allah. Ayo tanggung jawab terhadap anak ini kita tunaikan sebaik-baiknya selama kita masih dititipkan seorang anak. Caranya didik anak kita dari kecil tentang akhlak dan ilmu agama yang baik. Dalam agama kita ini diwajibkan kalau kita diamanai anak itu untuk mendidik satu Al-Quran. Dia harus diajarkan baca alif, ba, ta, baca rangkaian-rangkaian lafadz yang akhirnya bisa membaca Al-Quran. Setelah itu ajarkan dia akhlak. Dari mana kita mengajarkan akhlak? Mengajarkan akhlak melalui sirah atau sejarah baginda Rasulullah SAW. Kalau anak dari kecil diajarkan sejarah Rasulullah, maka anak itu tidak akan pernah menjadi lemah. Karena apa? Rasulullah diceritakan sudah lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Sehingga apa yang dialami oleh anak-anak yang lahir tanpa ayah pun mereka bisa berbesar hati karena junjungannya, panutannya itu merasakan hal yang sama. Apalagi anak yang lahir dengan kesempurnaan, masih ada ayah dan ibu. Nah, ini pentingnya kita mengajari anak sejak dini. Nah, Bu Yati, setelah Ibu Yati pulang nggak kenal lagi, Ibu katanya memutuskan untuk menikah lagi ya. Terus kemudian katanya di pernikahan kedua suami Ibu berlaku kasar, betul? Iya, Boleh sangat diceritakan kasar. perlakuan kasarnya seperti apa, Ibu? Di pernikahan saya yang kedua lebih kasar daripada yang pertama, Mas. Apa yang bikin suami kedua Ibu cepat mukul Ibu gitu? Ada apa? Karena apa? Kadang karena ekonomi juga, Mas. Saya suruh dia bekerja, malah dia marah. Terus gara-gara anak juga. Punya anak dari suami kedua Iya, berapa? punya 2, Mas. 2. Iya. Terus akhirnya saya nggak tahan. Saya minta pisah. Dia nggak- setuju? Dia nggak mau. Ah, nggak mau, dia nggak. Tapi saya Mhm, pulang. mhm, Pulang saya bawa anak saya. Oke. Anak perempuan saya yang pertama dari dia Mhm, tinggal di rumah keluarga dia karena mereka nggak ada keturunan. oke. Jadi yang satu, yang lelaki saya bawa. Dibawa. Tapi nggak lama saya di kampung saya, Allah berkehendak lain. Anak lelaki saya meninggal, Mas. Turut berduka ya, Iya. turut prihatin. Memang dari awalnya waktu mau pulang itu, mau pergi dari rumah bapaknya, dia memang udah sakit. Iya. Bapaknya tahu itu kabar anaknya meninggal? Enggak. Enggak Saya tahu. nggak kabarin. Enggak dikabarin. Iya. Untuk apa saya kabarin? Tuh anak saya juga gak hidup lagi. Cerainya sudah cerai resmi atau ibu memang meninggalkan saja? Saya meninggalkan. Artinya belum ada keputusan Iya, pengadilan. karena saya nggak tahan dipukul-pukulnya mulu. Kalau dari logika kita, namanya kita dipukuli, kita didolimi, ya tentu sudah selayaknya kita menghindar. Tetapi kita sangat
seringkali kita sangat seringkali melupakan bahwa ada proses yang bisa kita lakukan kalau kita sudah masuk dalam kekerasan. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa lapor pada polisi kalau kaitannya sudah dipukuli. Nah, kalau dalam hukum meninggalkan suami itu memang tidak boleh harusnya ketika kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya dalam rangka menyelamatkan diri agar suami itu lebih bijak dan lebih baik, tidak dalam konteks yang lain, itu ada pendapat ulama yang membolehkan dalam rangka ditarbiyah untuk pendidikan. Tapi kalau suami tetap tidak baik, maka seorang istri boleh untuk meminta fasakh namanya, minta cerai. Nah, ini yang seringkali tidak difahamkan. Minta cerainya kepada siapa? Ya tentu kepada suami terlebih dahulu. Kalau suami nggak mau, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang melalui pengadilan agama. Jadi udah lama saya di kampung, saya dengar dia menikah. Kan ada temen tuh ya, yang sering komunikasi gitu ya, mengatakan dia sudah menikah. Ya jadi saya minta cerai sama dia. Jadi saya itu dicerai melalui HP gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Sah? Sah. Jadi kalau soal dicerai melalui HP atau melalui langsung, selama ada kata-kata saya ceraikan kamu dan terpahami bahasanya, itu sah. Oke. Walaupun tanpa harus lewat pengadilan, Pak Ustadz. Kalau dalam hukum Islam, walaupun tanpa ada surat pengadilan, tetap sah cerai. Itu sah. Karena cerai itu sebagaimana akad nikah, itu kan basisnya, dasarnya adalah kata-kata. Yang membedakan seseorang menjadi sah hubungan suami istri dengan binatang karena berzina seseorang itu kan hanya kata-kata qabiltu, saya terima nikahnya. Tidak yang lain. Hanya negara mencatat melalui surat nikah itu agar tidak main-main. Sebagaimana juga dalam Islam membatalkan pernikahan bagi seorang suami yang disebut dengan tolak, itu cukup dengan kata-kata kamu saya ceraikan saat ini karena kamu tidak becus misalnya. Atau ada kalimat lembut tapi bermakna Itu sebuah makna perceraian. Seperti kamu seperti ibuku. Nah, kalau kamu seperti ibuku kan berarti haram untuk saya. Saya hidupi, saya kumpuli, saya tiduri misalnya. Itu sudah masuk dalam kategori kata-kata atau kalimat untuk bercerai. Tidak boleh. Nah, apa yang Ibu tadi sampaikan, meskipun cuma dengan telepon, sudah kamu saya cerai, ya sudah. Sudah secara hukum boleh, alias sah. Itu. Tidak apa-apa Ibu kemudian menikah lagi. Meskipun memang pada akhirnya harus diurus melalui Kementerian Agama. Karena perceraian itu kan dulu disahkan melalui pernikahan yang sah di KUA. Misalnya begitu. Oke. Ibu kemudian saya dengar katanya menikah lagi yang ketiga kali. Betul ya? Iya Mas. Ada masalah lagi dengan suami? Masalah lagi. Apa? Suami saya juga yang ini kasar. Masih sama perlakuan? Masih sama. Masih sama. Ibu kan sudah berkali-kali, tidak hanya dengan suami yang kedua, tapi suami ketiga juga sudah melakukan KDRT sama Ibu. Ibu tidak pernah terpikirkah untuk mencoba melaporkan Sudah Mas. perilaku mereka? Sudah. Sudah. Tapi malah saya dibuat malu. Dibuat malu maksudnya? Saya dikejar, saya di jalan dipukulin, malah saya dipukulin. Tetangga mah nonton doang. Malas berurusan sama suami saya. Yang ketiga ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lagi-lagi nih Pak Ustadz, Ibu Yati mendapatkan perlakuan zolim dari suami yang ketiga Pak Ustadz. Ini saya menjadi bertanya, betapa beratnya ujiannya Bu Yati. Semoga setiap ujian itu diikhlaskan oleh Bu Yati sehingga menjadi kebaikan. Amin. Tapi ketika Ibu memilih suami kedua, suami ketiga, itu memang tidak ada pertimbangan untuk melihat siapa sih calon suaminya Ibu. Karena saya berpikir gini Pak Ustadz, saya nggak mau
janda itu lama-lama nggak bagus dinilai orang Iya. gitu ya. Saya mengelakkan dari itu. Emang sih saya lihat dari awalnya dia baik, ya. Tapi setelah berumah tangga kasar gitu loh. Itu duda atau Bujangan dia. Bujangan. Iya. Dua-duanya bujangan, Iya. kedua dan ketiga itu bujangan. Bujangan, Bujangan. Mas. ya Terus mungkin anak saya juga nggak betah di rumah karena ngelihat saya selalu disiksa gitu. Anak saya selalu ngajak saya pulang ke kampung neneknya karena dia nggak tega ngeliat saya disiksa bapaknya gitu. Ma, jangan nangis. Mama sakit ya dipukul sama papa. Ayo, Ma. Kita pergi dari sini. Yogi gak mau Mama dipukul sama papa terus. Ayo kita pergi. Kita lapor polisi ya, sayang. Ya, sayang. Kantor polisi buat ngelaporin semua ini. Mau kemana kalian? Ampun, Mas. Aku sudah nggak kuat. Berani kamu pergi dari rumah? Kamu mau lapor polisi? Biarkan kami pergi, Mas. Masuk! Masuk! Aku sudah nggak kuat sama kamu. Kamu terus. Aku pukuli kamu supaya kamu sadar. Cepat masuk. Ini lagi anak kecil. Udah cepat masuk. Ibu, tapi sama yang ketiga masih? Masih. Oke, mungkin coba. suami sama yang ketiga itu, Bu. Ya? Masih, ya. Karena Jadi- saya nggak tega mau pisah. Nggak tega ngeliat anak kayak saya juga udah gagal berapa kali. Iya. Jadi saya berusaha untuk bertahan. Karena Oke. saya mikirin anak saya, cukup anak saya yang lain nggak ada bapaknya, jangan Iya, sampai iya. yang Berarti ini. ada tambah satu lagi nih Pak Ustadz, dia pengen hati suaminya dilembutkan. Iya, Pak iya. Ustadz. Jadi saya sangat prihatin sekali, sekaligus ikut berdoa kepada Ibu Yati, dan saya mendoakan kepada suaminya Ibu Yati semoga ittaqillah, semoga bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan lagi menzolimi istri Anda, karena kezoliman terhadap istri Anda tidak hanya sangat memberatkan hisab Anda di akhirat kelak, tapi juga akan merepotkan Anda dalam mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa untuk Ibu Yati, saya mohon keikhlasannya Ibu untuk rajin sholat tahajud ya. Amin. Jadi Insya Allah. daripada dipukul itu kerasa sakitnya, lebih baik kita bangun jam 3 atau setengah 4 masih ada waktu sholat tahajud, berdoa kepada Allah di sana, doakan apa saja yang menjadi keluhan hati Ibu. Setelah sholat tahajud baca suratul Fatihah untuk siapa saja yang menurut Ibu ini perlu didoakan. Suami, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, jadikan hati suamiku semakin lembut kepadaku. Setelah sholat tahajud, berdoa yang sungguh-sungguh, tutup dengan Fatihah. Tutup dengan Fatihah. Lalu kemudian, kalau sudah waktunya pagi, ya, kalau pas tidak bekerja, tambahin sholat duha. Sholat tahajud, tambahin sholat duha. Ditutup dengan sholat hajat. Sholat duha, 2 rakaat, atau 4 rakaat bagus, tambah sholat hajat 2 rakaat. Nah, di hajat itu Ibu berdoa lagi kepada Allah. Jadi malam hari, Mas Farid, kita bermunajat kepada Allah. Siang hari kita bermunajat kepada Allah. Insya Allah Ibu, apa yang Ibu harapkan, suami menjadi lebih baik, anak kembali kepada Ibu, akan dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Ibu masak, masih masak di rumah atau beli? Iya, masak Pak Ustadz. Baca sholawat yang banyak. Jadi mau bersihin beras, bikinin teh, bacain sholawat. Kalau suami lagi marah ini, entah alasan tertentu atau tidak ada alasan lagi marah, Ibu bacain ayat kursi.
Ibu bacain ayat kursi. Bisa kan ayat kursi? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, wasi'a kursiyyus samawati wal arda, wa huwal 'aliyyul azim. Baca ayat kursi, insya Allah Ibu, dengan izin Allah, kemarahan siapapun, orang lain kah, suami kah, kepada Ibu saat dibacakan ayat kursi, itu akan mereda. Karena ketika ayat kursi dibacakan, dalam satu riwayat disebutkan, ayat kursi itu ketika diturunkan dikawal tidak hanya oleh malaikat Jibril, tapi oleh ribuan malaikat yang lain. Sehingga kalau dibaca lagi ayat itu, akan mengundang para malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kemarahan dari seseorang, apakah suami atau orang lain, itu kan pada hakikatnya dari setan. Ketika dibacakan ayat kursi, setannya lihat malaikat yang datang kabur, nggak jadi marah. Insya Allah. Saya mau bertanya, kok nasib saya begini? Gitu. Orang Apa itu ada kesalahan dua. saya? Orang itu ada dua. Pertama, orang itu disayang oleh Allah. Maka dia diuji terus-menerus oleh Allah. Dengan ujian itu, kalau dia bersabar, dia lulus. Dia akan bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Yang kedua, mungkin ini akibat dari kesalahan kita di masa yang lalu. Mungkin kita tidak tahu ya, Pak. Mungkin kita tidak tahu sadar atau tidak sadar dari kesalahan kita. Mungkin saat kita dulu kecil, kita pernah misalnya durhaka kepada orang tua. Maka ini berbalas. Kalau anak yang durhaka, seperti yang tadi diceritakan, anaknya Ibu, ya Dewi, anakku, kalau kamu tidak segera kembali, kamu nanti bisa jadi akan dibalas oleh Allah melalui perilaku anakmu saat kamu nanti menikah dan punya anak. Maka kembalilah kepada Ibu, mintalah maaf. Yang lalu biarlah berlalu, pasti Ibu kamu memaafkan. Dan mungkin dulu ketika Ibu masih muda, mungkin ada perilaku-perilaku yang Ibu tidak sadari tapi menyakiti orang lain, sehingga berbalas. Maka cara untuk kita menghadapi situasi semacam ini, mintalah ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sambil kita mengingat-ingat, ada salah apa ya saya dulu, ada dosa apa saya dulu. Kalau dosa itu terkait dengan anak Adam, terkait dengan manusia yang lainnya, segera temui, minta maaf. Kalau misalnya kita ngambil sesuatu milik orang, kembalikan. Tapi kalau dosa itu terkait dengan Allah, maka perbanyaklah bangun malam, menangis di hadapan Allah, minta maaf. Jadi saran saya yang pertama kan, rajin sholat tahajud, doakan orang-orang yang menjadi harapan kebaikan dari Ibu, kirim Fatihah. Nah, sambil nunggu subuh, sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, kalau sempat baca Quran, 1 lembar boleh. Setelah itu masak, nah, saat masak itu baca sholawat yang banyak. Setelah baca, boleh juga diselingi dengan istighfar, boleh juga diselingi dengan baca ayat kursi. Tiba-tiba pagi suami datang marah-marah, baca ayat kursi aja, ditempelin, baca ayat kursi. Insya Allah dengan barokah ayat kursi tidak sampai nempeleng. Allah yang akan menjaga Ibu. Insya Allah, amin. Atas izin Allah, Mas Fahri. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ya. atas semua nasihatnya. Ibu Yati, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan bisa diamalkan. Terima kasih Ibu Yati sudah berbagi kisah sama kita, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Betul. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Satu hal yang paling penting adalah senjata paling kuat melawan kezoliman adalah doa. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.